Bejal Mahesa. Siapa yang nggak kenal dengan Bejal Mahesa? Dia pengorbanan, menjelajah hidup mati-matian, bahkan sudah saya dengar nyaris mampus atau mati karena perjuangan hidupnya. Nah, merambah ke lain waktu, merambah ke depan sangat luar biasa. Dan saya dengar seorang Bejal ini sudah menjadi pengusaha muda di kota Tegal. Tepuk tangan dong pemirsa untuk Bejal Mahesa. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong rambutnya coba diginiin gitu. Nah, rambutnya ada janda pirang itu ya, bet ya. Bermacam-macam. Iya, aku pengen dengar atau mungkin pemirsa pengen mendengar daripada perjuangan, namanya perjuangan hidup menuju kesuksesan. Barangkali bisa memotivasi teman-teman kota Tegal dan sekitarnya, atau mungkin bahkan daerah lain. Ya, saya terima kasih. Kita datang ke Jakarta, alhamdulillah disambut dengan baik dengan Master Joe. Ini juga senior kita, inspirasi kita. Maestro. Ya, maestro kita, inspirasi kita lah. Mungkin barometer senior persulapan ataupun permejikan. Kalau nggak ada Mas Jo itu sepi. Alhamdulillah saya juga dengan kedatangan ke sini disambut dengan baik. Ini beliau juga termasuk senior saya juga junior beliau. Tapi alhamdulillah saya di sini diterima sangat baik sama beliau. Gimana Mas Jo kabarnya juga? Baik. Meneruskan perjuanganmu hingga yang saya dengar, saya tidak mau hanya dengar Bejal jadi sekarang bukan pesulap lagi, walaupun nyulap itu mampu atau bisa, tapi dia beralih dengan bisa jadi pengusaha muda. Itu kan nggak gampang loh. Iya, kalau pengusaha mungkin kita keturunan kita mungkin bukan dari seorang ataupun seniman, dari keturunan kita kan juga pengusaha. Cuma saya dulu tuh keluar dari zona yang dimana keluarga saya itu mayoritas pengusaha, dan saya nggak kepengin seorang bapak saya pengusaha, saya menjadi pengusaha. Awal saya merintis di karir permejikan, tapi dengan keadaan itu kita tetap semangat, kita akan membuktikan. Ya alhamdulillah kita udah sampai, ya walaupun baru sekelas Butelan SCTV kita sudah pernah tayang, dan rekor muri tenggelam 4 hari di laut mungkin udah publik udah nggak asing lagi dengan berita saya kan. Iya, terus yang dibakar hidup juga kita juga udah keterangan, udah berkali-kali kita mencoba, mungkin ya hampir fatal dan kejadian sampai miss, kita masa kecelakaan fatal dan sebagainya. Ini dampak-dampaknya kita di Dalam perjuangan itu ya. Di perjuangan ini efek. Makanya kalau semua jangan hanya kapasitasnya nekat, tapi benar-benar pakai perhitungan matang segala sesuatunya. Jangan mudah menggampangin segala permasalahan. Semua itu pasti ada risikonya, termasuk di usaha pasti semua ada risiko dan tantangannya. Tapi saya pribadi, saya yakin bahwa dengan adanya saya berusaha, karena saya sekarang sudah punya keluarga, saya punya keturunan, alhamdulillah sudah ada 3. Yang Anak 3 berarti? Iya 3. Terus? Ya itulah, dengan adanya 3 generasi ini yang motivasi saya semangat. Apapun caranya supaya apa yang dimasukkan ke lahir 3 anak ini, saya mempunyai duit yang halal dan bersih. Nggak ada indikat pengen tujuannya kita ataupun memanfaatkan siapapun, tapi benar-benar saya berjuang dengan usaha, apapun tantangannya, yang penting itu halal. Dan saya merintis itu bukan dari siapapun ataupun modal siapa. Saya mungkin sejarah saya mungkin
banyak tidak baiknya ketimbang baiknya. Tapi saya berusaha menjadi orang baik, setidaknya menjadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Dan untuk saya menjadi karakter sendiri, saya nggak kepengen karakter saya dibuat-buat kelihatan orang baik. Yang penting kita berusaha menjadi yang baik di antara yang terbaik. Gitu loh. Luar biasa. Applause dong buat pemirsa yang ada di rumah. Motivasi kembali lagi, kenapa kamu juga ingin memajukan khususnya Kota Tegal? Ya karena itu kan tanah kelahiran saya, dan saya sih berpatokan seperti ini. Kalau saya bisa mensejahterakan orang lain, saya pun tidak akan kelaparan dan keluarga saya akan makin berkah. Dengan adanya, saya berawal dari tenaga kerja. Awalnya saya hanya bikin iseng-iseng bikin meja-meja kafe lah, yang mungkin paketan-paketan murah, yang ibaratnya sekelasnya mungkin biar diperjualbelikan setiap minggunya saya ada pemasukan patokan saya. Karena dengan adanya kemarin saya sempat jadi pengusaha juga di Soccer Station. Saya punya warung di futsal Soccer Station di Semper Jakarta Utara. Ya alhamdulillah itu 2 tahun di tahun 2019 sangat luar biasa itu. Ya alhamdulillah saya awal mungkin saya menyimpan suatu permodalan, tapi dengan adanya efek corona kemarin itu berdampak dengan saya benar-benar saya drastis sehingga pada saat itu saya mau pulang kampung. Saya mau usaha apa gitu loh. Sedangkan kapasitasnya sekarang usaha waktu itu lagi benar-benar gejolak. Jadi saya pasang surut sampai mungkin saya sempat jualan ikan sampai keliling pun saya jalani sama istri. Tapi dengan saya nggak pernah patah semangat. Patokan saya yang penting saya halal buat istri gitu loh, anak istri. Yang penting hari itu tiap pagi anak itu ada buat makan. Itu aja saya patokannya seperti itu. Berawal dari itu ya. Bener-bener nol atau gimana? Ya ada tapi cukup ya. Ada tapi cukup. Pernah nol nggak gimana? Ya itu keliling tadi iya, kan untuk nutupin kan keliling tadi yang dijatuhkan kan ya. Terus kemudian usaha apa yang sudah mulai berkembang saat ini? Alhamdulillah sekarang kita punya 3 perusahaan. Alhamdulillah sekarang 3 perusahaan. Satu PT Jaya Nelas Nusantara berfokus di kayu. Kayu, plywood, dan kita juga sudah main tender, juga kita sudah ekspor ke Jepang dan Korea. Alhamdulillah ini bulan ini pun kita sudah masuk ekspor Jepang dan Korea ini bulan ini. Dan juga ini ada agen dari Polandia sama Spanyol di tanggal 14. Tanggal 14. Juga ada 2 perusahaan lagi, satunya Artomas Satria Perkasa. Itu berbidang dengan penampungan limbah. Limbah beberapa perusahaan, mungkin siapa sih yang untuk kapasitas Tegal, Jateng, ada pengusaha yang sukses di Tegal. Namanya Haji Pandi. Itu juga motivasi saya. Maksudnya motivasi semangat saya karena menyemangati saya jujur aja. Juga motivasi karena gini loh. Seorang Haji Pandi itu tadinya juga sempat jadi kuli bangunan, sekarang jadi pengusaha tersukses untuk limbah. Ya siapa sih yang nggak kenal Haji Pandi? Mungkin untuk bulan di 2022 aja itu pengusaha terbaik dan nasabah terbaik di antara bank untuk Jateng loh. Luar biasa, mungkin hartanya udah melebihi kapasitas jauh, tapi dengan inspirasinya beliau, saya sempat cerita dengan beliau, motivasinya beliau itu saya semangat. Jadi kenapa dia seorang pernah kuli aja bisa, apalagi saya dengan kapasitas sekarang saya sudah punya perusahaan satu, kenapa saya nggak bisa mengolah limbah? Dengan adanya saya punya partner Jepang dan Korea, Polandia. Ngapain sih? Sedangkan di Korea banyak perusahaan Korea garment yang sudah sekarang punya garment di wilayah saya, kayak di Brebes, Tegal, Pemalang. Dulunya masuk mungkin 100% ke Haji Pandi limbahnya, limbah garmen. Tapi karena saya semangat motivasi dan saya sempat izin beliau. Saya seandainya saya buka perizinan, diperbolehkan nggak? Bukan tujuan kita menyaingi, tapi
saya terinspirasi karena ada permintaan dari Korea supaya perusahaan Korea sudah kerja sama saya di kayu biar berkelanjutan menjadi lanjut ke program limbah. Akhirnya saya bikin satu perusahaan lagi namanya buat penampungan dan pengolahan limbah. Alhamdulillah sudah berjalan ini, alhamdulillah. Berarti untuk pengolahan limbah udah 2 bulan. Ada satu lagi, ini lagi penataan lagi, tapi sudah dibentuk SK-nya juga. Masalah perusahaan PT Artomas Internasional. Apa itu megang peranan apa? Ini pemberangkatan tenaga kerja PJTKI dan ekspor-ekspor dari kapasitas mesin-mesin yang ada berada di Cina, Korea, dan Jepang masuk ke Indonesia. Kita legalitasnya sudah dibentuk, mungkin tadi siang juga sudah mulai menata kantor. Sudah saya kumpulkan semua direksi dan personil anggotanya kita di pengelolaan tata usaha. Jadi dengan adanya seperti ini kita mengalir apa adanya, bukan tanpa direncana awal. Cuma motivasinya saya ibaratnya gini, saya menyejahterakan orang dari karyawan awalnya 1, sekarang sudah ada semuanya 38 di 2 perusahaan itu. Sekarang udah ada 38 perusahaan Jayanela Susantara dan Artomas, karena benar-benar ini berjalan 1 tahun ini belum ada berpikiran ini prosesnya ini saya lama, benar-benar ini 1 tahun ini loh. Di tahun 2023 nggak ada musim saya mau, awalnya saya mau ke limbah, saya mau ke kantor PJTKI. Cuma karena ada saya awalnya karyawan 1, saya patokannya rezekinya mereka, dia punya keluarga, anak dan istri, dan anak istrinya mungkin masih ada orang tuanya. Mungkin doa-doa karena saya merasa saya bisa, mereka kerja di saya, mungkin bisa akhirnya dapat menghasilkan, mensejahterakan keluarga yang tadinya nyari pekerjaan susah sekarang masuk ke perusahaan saya. Akhirnya dia berbaur, Mas saya titip saudara saya, Mas saya titip saudara. Dengan saudara itu kan berpuluh-puluh orang di dalamnya. Walaupun ini sekarang kapasitasnya baru 29 orang sampai 39 orang. Itu kalau kita hitung keluarganya, kita hitungannya ada doa-doa yang di belakang orang-orang ini. Gitu loh. Ini power saya. Makanya saya yakin saya nggak pernah saya merasa saya akan miskin. Semakin saya akan nambah orang. Saya yakin dengan orang-orang ini yang gabung ke saya, rezeki mereka pun akan ikut saya. Gitu. Terus kemudian sangat luar biasa sekali perjuangannya ya, sampai saya itu tadi 5 perusahaan. Ini termasuk kategori manusia yang sukses dalam hidupnya. Dan kemudian ada kerinduan nggak sih kamu itu dengan sulapan-sulapan kayak gitu itu? Wah, benar-benar sangat rindu. Kenapa? Saya juga jujur ini dengan adanya ke Jakarta juga urusan masalah tender pekerjaan. Saya juga bawa senior saya yang berasal dari Tegal juga juga beliau mungkin tetapannya terlalu lama. Tetapannya terlalu lama di dunia persulapan. Makanya saya kepengen perjalanan saya ke Jakarta biar nggak ngobrol pekerjaan terus, tentang hobi saya dengan pekerjaan lama saya suka seni di situ, suka saya bisa tantangannya. nebak itu namanya Robert Ortega ya. Itu yang tadi. mantap. Ya, iya. Ada kerinduan juga ya, itu salah satu bagian bentuk perjuangan soalnya. Iya. Ya, untuk dikenal orang kan memang macam-macam caranya. Asal brand name itu dikenal orang, insya Allah mau usaha apapun juga kan dimudahkan, betul nggak sih? Nah, kerinduan tentang sulapmu ekstrim gitu itu ikut siapa, ikut libat ngapain ya kan, ikut Robert Ortega itu ngapain, punya karakter sendiri. Tapi di sini saya salut akan perjuanganmu. Sulap kok beneran itu loh, maksudmu gimana sih? Itu bukan sulap namanya, nekat. Sulap itu trik semuanya, udah gitu aja. Kalau bukan trik, bukan sulap namanya, ya kan? Iya. Nah, tapi itu daripada bentuk menuju kesuksesan sekarang. Kamu bukan pesulap, namun di lafuz mahfuz Tuhan
menyembolkan bahwa kamu akan jadi pengusaha. Itu sebelum kamu lahir di dunia, lapis-lapis sudah tertuliskan, namun perjuangannya lewat A, B, C, D, E, F, G. Banyak nggak sih yang menilai kamu tentang kemiringan kamu? Ya mungkin sampai keluarga pun sampai nggak kepikiran ke situ, sampai ibaratnya kok kamu sampai ibaratnya berusaha kayak mau menyakiti diri sendiri dengan kamu mencintai Suni, ya dianggap keluarga itu sampai mungkin ini apa ya, keluar jalur lah, mungkin kapasitas kayak. Iya, yang saya dengar tadi kan daripada rentetan cerita bahwa kamu itu keluarga pengusaha semuanya, kok malah nekat-nekat kayak gitu. Hah? Dan sama sekali kita waktu dulu ada kenangan mungkin salah satu audisi di mana audisi itu benar-benar pure, kita tidak mungkin kalau untuk persulapan ataupun permajikan orang tahu semua itu gimmick, tapi pada saat itu benar-benar saya nggak ada pakai gimmick satupun, dari apa kawat duri, Ya, belingan pantesan pecahan belang, tubuh kamu ada Iya. cacatnya. benar-benar saya murni tidak ada trik pada saat itu gitu loh ya. Dengan berjalannya proses sekarang, dengan ketemu para senior saya akhirnya menambah wawasan, karena saya nggak pernah malu untuk belajar dan belajar. Saya nggak pernah, saya mengakui bahwa saya junior. Dengan adanya muncul mungkin pesulap baru ataupun magician baru, tetap saya akan jadiin senior, walaupun saya ada senior saya gitu loh. Dan saya bahasanya saya banyak guru-guru saya, maksudnya guru-guru dengan adanya motivasi Mas Jo, Mas Robert, banyak lah mungkin kayak di Tegal juga ada Panaryo, seorang apa angkatan ya, aparat juga, beliau juga ya sempat sharing ke kita, maksudnya saya nggak pernah malu bahwa saya nggak pengen, saya ingin selalu pengen bisa, tapi dan saya pengen belajar dan belajar sampai kapasitas sekarang pun saya pengen belajar. Dengan adanya saya fokus ke bisnis, kita lagi fokus ada kuliah, terus mempelajari perbisnisan, kita akhirnya yang tadinya kita nggak fokus ke manajemen, kita akan mulai ke tata manajemen sampai kita sekolah manajemen, akhirnya kita namanya kita perbisnis dengan perkayuan, kita harus mempelajari dengan hukum-hukum yang ada sekarang, karena semua kita harus mengikuti undang-undang yang ada di Republik ini. Iya. Terus kemudian dari seorang bejal yang dahulu seperti itu, nah sekarang sudah jadi pengusaha, kira-kira apa yang mau diberikan kepada Tegal? Insya Allah sih itu, saya dengan adanya saya yakin Kalau dipilih jadi bupati gimana? Bupati Tegal. kalau untuk arah ke situ belum ada kepikiran, jujur maksudnya untuk arah ke situ. Kalau untuk kayak politik dan sebagainya, saya ataupun nolak ataupun enggak, kita welcome. Jadi saya nggak mau berangan-angan lebih. Yang penting dengan adanya saya semua peluang-peluang yang ada, saya intinya dengan juga saya alhamdulillah dengan kegiatan setiap bulan kita adakan di perusahaan saya, mungkin setiap awal bulan saya diadakan di kantor di Jayanela Nusantara santunan anak yatim setiap bulan beberapa kelurahan, karena dengan sini saya juga punya kakak, maksudnya kakak di mana dulu saya dipertemukan di masa sesulit saya dulu, masa sendiri, masa sulit. Sekarang sudah jadi gabung di perusahaan saya, jadi akhirnya dengan beliau akhirnya ada indikat ke politik, ya saya arahkan, dalam arti saya arahkan kalau kapasitasnya dia benar-benar pengen mengabdi sama masyarakat, ya saya kasih ruang gitu loh, apapun caranya di manajemenkan di PT Jan ini. Luar biasa, tiap bulan ya itu. Tiap bulan atau tiap Jumat? Tiap bulan, saya tiap bulan, setiap bulan. Awal bulan kita Dari beberapa daerah. setiap bergilir. Ini berarti ya, karena ini saya jujur ini baru 9 bulan perusahaan saya, berarti baru 9 kelurahan. Berarti saya kepengin itu, misal kita lingkup gini loh, kita pengen hal-hal gini loh, mungkin saya belum bisa lebih, tapi baru saya satu kelurahan dalam 1 bulan ini, saya sudah 9 bulan ini, mudah-mudahan sampai ke sana bisa satu kota Tegal. Kalau sekarang bergilir, saya tiap bulan
berbeda kelurahan dan kelurahan. Baru untuk sementara ini saya schedule-nya karena kemampuan kapasitas saya nggak berlebihan, cuma baru 1 bulan itu setiap kelurahan. Jadi pemirsa, baik itu tidak harus jadi presiden, baik itu tidak harus jadi bupati, baik itu tidak harus jadi RT, ya kan? Baik itu pada diri kita masing-masing. Nah, kalau saya akan merangkum kata apa yang kamu berikan pada Tegal, ini salah satu contoh yang mulia. Jadi memikirkan yang minim-minim dulu. Ngapain kita memberi garam kepada lautannya, ya kan? Bener kan? Jadi pemirsa, ini perbincangan saya dengan seorang pejabat pengusaha yang sukses. Mudah-mudahan berkah berjaya. Ya, 5 jadi amin. 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 9, 10 dan seterusnya. Tapi untuk kemaslahatan yang baik-baik saja, itu nasihat saya, ya kan? Kembalikan semuanya apa yang kamu punya. Ya, misalnya kamu jadi orang terkaya di Tegal, itu semuanya akan jadi debu, atau mungkin semuanya yang jadi semua kamu akan tinggalkan hanya sebuah kenangan. Toh kita semuanya ini mati tidak bawa apa-apa. Iya, iya. Jadi thank you atas kehadirannya, ya. Thank you. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Santai saja, kita ini dari persahabatan menjadi persaudaraan. Itu saja pemirsa. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat Kota Tegal. Ya, ini ada buat siapapun yang berada di Kota Tegal ataupun anak-anak perantauan yang Atau sekarang se-Indonesia lah, ya, nanti mungkin, dilihat orang ya mungkin se-Indonesia. ya anak-anak se-Indonesia ataupun saya juga bekas anak rantau yang datang ke Jakarta tanpa mengenal ada saudara ataupun tetangga. Jadi berpatokan kita kepengin berbuat benar, diakui orang benar, ya kita berusaha menjadi orang benar gitu loh. Kalau kita pengen dikenal dengan orang, ya berbuatlah dengan kapasitas kemampuan sendiri gitu loh. Jangan dibuat-buat. Toh kita tidak akan mengurangi hidup yang ada, ibaratnya mengurangi kapasitas gitu loh. Tapi ibaratnya kalau untuk kematian, kita setiap hari itu akan kurang dan kurang. Bukan kita akan menambah umur. Yang ada hidup kita akan berkurang dan berkurang. Ya. Jadi saya melihat manfaatkan hidup kita, masa-masa terakhir kita untuk berbuat baik. Ya. Intinya seperti itu. Umur udah berapa sih? Sekarang mungkin tanggal apa 2 Oktober baru 40 kayaknya. Ya. Dari umur 40 ya kan, menjelang 40 berarti Iya, ya, menjelang 40. sudah dikatakan orang yang sudah sukses. Thank you, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Obrolan kita ini ngopi dulu dong. Iya. Ngopi itulah ngolah pikir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.